Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afandi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan APD, mulai dari pengertian dan jenis-jenis dari APD tersebut. Dimulai dari pengertian APD. APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Selanjutnya ada alat pelindung kepala. Kepala merupakan organ tubuh yang terdiri atas mata, telinga, hidung, mulut, otak. Bahaya yang dapat melukai bagian kepala adalah antara lain tertimpa dan terbentur oleh material, terkena kejutan listrik, kemudian percikan, tumpahan, dan tetesan. Contoh dari pelindung kepala sendiri ada helm, tutup kepala, cap atau topi. Helm fungsinya yaitu melindungi kepala dari benda keras, pukulan, dan benturan, terjatuh, serta terkena arus listrik. Tutup kepala fungsinya melindungi kepala dari kebakaran, korosi, panas, atau dingin. Dan topi fungsinya untuk melindungi kepala dari kotoran dan debu. Kemudian ada alat pelindung mata. Bahaya yang dapat melukai mata itu antara lain material kecil yang masuk ke dalam mata dan merusaknya. Proses seperti penggerindaan, pemahatan, serta pemaluan dan penyemprotan dapat menghasilkan partikel kecil yang dapat melukai mata. Berikut adalah faktor-faktor yang membahayakan mata. Antara lain ada benda besar, contohnya adalah gunting, suhu dan bahaya pancaran sinar. Di sini contohnya itu pengelasan, kemudian sinar laser. Selanjutnya ada benda atau partikel yang terbang, racun, gas, uap, dan cairan berbahaya. Dan yang terakhir ada spark dan logam cair. Dan ini adalah alat pelindung mata dan muka. Ada 3 jenis. Yang pertama kacamata atau spectacles, yang kedua goggles, yang terakhir tameng muka atau face shield. Kemudian ada alat pelindung telinga. Seringkali seorang mengira dirinya telah beradaptasi dengan lingkungan yang bising, manakala tidak merasa terganggu lagi dengan tingkat kebisingan yang pada awalnya sangat mengganggu dirinya. Jika hal yang sama terjadi pada Anda, mungkin fungsi pendengaran Anda mulai terganggu. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang nilai ambang batas kebisingan di tempat kerja, ditetapkan bahwa tingkat intensitas kebisingan adalah 85 desibel dengan waktu papar maksimal 8 jam per harinya. Untuk mengurangi kebisingan, harus menggunakan alat pelindung, yaitu earplug dan air muffler. Airplug sendiri itu kayak semacam ganjel buat telinga ya, dan air muffler itu yang kayak headset gaming. Di sini ada gambar airplug ya, atau sumbat telinga. Bahan dari airplug itu ada yang dari karet, terus dari soft foam. Bahan dari karet itu karakteristiknya kurang dapat meredam kebisingan, hanya mampu meredam kebisingan dari 15 sampai 25 desibel, tetapi bersifat
reusable atau dapat digunakan berulang kali. Sementara dari bahan soft foam lebih dapat meredam kebisingan hingga 24 sampai 32 desibel. Lebih nyaman saat digunakan, tetapi bersifat sekali atau beberapa kali pakai saja. Kemudian ada air muffler atau penutup telinga. Kelebihan dari air muffler sendiri itu mampu melindungi telinga dari kebisingan dan frekuensi yang tinggi, dan juga melindungi daun telinga dari flying object. Dapat meredam kebisingan di angka 20 sampai 30 desibel. Dan air muffler ini dapat digunakan berulang kali atau durable. Selanjutnya ada pelindung tangan. Kerusakan pada tangan dapat disebabkan antara lain oleh luka atau trauma dari peralatan berat atau mesin dengan bagian yang tajam yang dapat memotong tangan tersebut. Terus ada obeng, paku, pahat yang dapat melubangi atau melukai tangan, serta peralatan atau mesin yang dapat meremukkan tangan dan jari. Kemudian terpapar atau terkena. Pada saat bekerja, Anda dapat terpapar atau terkena bahan kimia, arus listrik, sengatan binatang, terkena suhu panas, terkena suhu dingin, dan lain sebagainya. Beberapa bahan kimia dapat meresap masuk ke dalam aliran darah melalui kulit tangan. Kemudian ada gerakan yang berulang atau ergonomi. Ketika Anda melakukan gerakannya sama berulang-ulang untuk jangka waktu yang lama, maka Anda mengalami resiko bahaya gerakan berulang, yaitu rasa kaku atau mati rasa yang biasanya disertai dengan rasa sakit, pegal, dan kesulitan tangan untuk memegang barang. Usaha-usaha pencegahan yang perlu dilakukan adalah seperti pengendalian teknis seperti dengan penggunaan kunci dan tang, menjaga keteraturan barang-barang dan perlengkapan kerja, menjaga kesehatan dan kebersihan tangan, serta menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dan benar. Dan ini ada gambar-gambar dari sarung tangan. Yang di atas ada sarung tangan dengan katun dan kombinasi kulit. Ada sarung tangan karet. Kemudian ada sarung tangan kulit. Sarung tangan kulit sendiri itu buat ini ya, pengelasan contohnya, karena tahan panas. Yang di bawah ada sarung tangan katun sama sarung tangan anti gores. Kemudian ada alat pelindung kaki. Pelindung kaki digunakan untuk melindungi kaki dari beberapa kemungkinan, yaitu luka akibat terbentur atau tertusuk, terus luka akibat tumpahan dan percikan, luka akibat terjepit, luka karena tersengat listrik, luka akibat kondisi cuaca yang panas, dingin, dan lembab, serta luka akibat tergelincir. Nah, ini ada beberapa gambar dari sepatu. Ada sepatu boot, sepatu safety, dan lain-lain. Kemudian ada pakaian pelindung. Fungsi dari pakaian pelindung itu adalah untuk
melindungi sebagian atau seluruh bagian tubuh dari bahaya percikan bahan-bahan kimia, radiasi, panas, terus bunga api maupun api itu sendiri. Jenis dari pakaian pelindung itu ada apron yang fungsinya untuk menutupi sebagian tubuh mulai dari dada sampai ke lutut. Terus ada overalis yang menutupi seluruh tubuh dari penggunanya. Di sini ada gambar dari apron, kemudian overalis, terus baju perpak ya. Ya, apron sendiri itu biasa digunakan untuk pengelasan. Kemudian manajemen APD. Manajemen APD dimulai dari identifikasi kebutuhan dan syarat APD. Memilih APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan atau kenyamanan dari para pekerja atau buruh. Kemudian pelatihan, penggunaan, perawatan dan penyimpanan, pelaksanaan, pembuangan dan pemusnahan, pembinaan, inspeksi dan evaluasi dari pelaporan. APD wajib disediakan oleh pengusaha dan harus disesuaikan dengan SNI atau standar yang berlaku di negara tersebut. Jadi di sini ada pasalnya ya, yaitu pasal 8 Permenaker Trans yang bunyinya adalah APD yang rusak, retak, atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang atau dimusnahkan. APD yang habis masa pakainya atau kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya harus dimusnahkan. Dan pemusnahan APD yang mengandung bahan berbahaya harus dilengkapi dengan berita acara pemusnahan. Terus di sini ada sumber referensi. Ya, saya cukupkan untuk materi dari pengenalan APD. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.